Itu nama itu. Tadi itu Jaya. Nyari-nyari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan serta umur panjang. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai permintaan dari para komentar ya, yang ada subscriber yang berkomentar di bawah menanyakan, "Bang, bagaimana sih membedakan merpati balap dengan merpati biasa?" Nah, di sini saya akan sharing saja ya, teman-teman. Sharing tentang perbedaan antara merpati balap dengan merpati biasa. Nah, seperti apa perbedaannya? Yuk, yang baru hadir subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita langsung ke bagaimana perbedaan merpati balap dan merpati biasa. Nah, di sini sebetulnya kalau dari segi bentuk atau postur tubuh hampir mirip ya teman-teman, antara merpati balap sprint dengan merpati yang biasa atau merpati rumahan yang biasa diliarkan. Jadi gini teman-teman, yang pertama itu perbedaannya dari segi terah. Biasanya kalau merpati balap itu memiliki terah. Nah, merpati biasa juga sama memiliki terah. Cuman terahnya nggak jelas teman-teman. Kalau merpati balap itu terahnya jelas, jadi asal usulnya, indukannya dan karakternya itu jelas karena biasanya dibudidayakan oleh peternak-peternak handal. Jadi yang pertama itu perbedaannya, kalau merpati balap itu memiliki terah ya teman-teman. Kalau merpati biasa tidak memiliki terah yang jelas. Merpati biasa pun sama memiliki terah, cuman terahnya nggak jelas, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi karakternya itu nggak bisa kita ketahui kecuali kita mainkan. Nah, terus yang kedua tuh biasanya dari postur tubuh teman-teman. Perbedaannya antara merpati balap dengan merpati biasa. Postur tubuhnya, kalau merpati balap itu postur tubuhnya lebih kenyal, lebih elastis badannya teman-teman. Kalau merpati biasa itu biasanya agak kasar ya, bukan kasar, jadi kaku. Kalau merpati yang biasa itu badannya kaku, dipegangnya juga nggak enak teman-teman. Itu dari postur tubuh ya teman-teman. Terus apa lagi? Nah, terus selanjutnya apalagi sih perbedaan antara merpati balap dengan merpati biasa? Yaitu dari bulunya teman-teman. Jadi bulu merpati balap sprint itu biasanya menyutra teman-teman, lebih halus. Kalau merpati biasa atau merpati rumahan yang sering diliar itu biasanya bulunya kurang halus. Bulunya juga kusam, terus mudah kalau dipegang sama tangan itu mudah lecek. Kalau yang merpati balap sprint itu biasanya dipegangnya halus dan lembut. Jadi perbedaannya di bulu ya teman-teman, bulunya menyutra kalau yang merpati balap. Kalau yang merpati biasa bulunya biasanya nggak nyutra. Adapun beberapa merpati yang biasa yang bulunya sama nyutra, tapi kebanyakan itu nggak nyutra ya teman-teman kalau merpati biasa. Nah, terus selanjutnya bisa kita lihat perbedaannya itu di segi kita lihat dari matanya teman-teman. Kalau merpati balap sprint biasanya matanya itu sangat bagus dan bisa respon cahaya, bisa membesar dan mengecil. Tapi banyak juga sih merpati yang biasa juga sama bisa merespon cahaya, cuman jarang ya teman-teman. Itu perbedaannya sangat kelihatan. Kalau merpati yang
balap itu biasanya respon terhadap cahayanya itu sangat bagus. Jadi dia bisa membesar dan mengecil. Tapi kalau merpati biasa biasanya jarang memiliki mata yang dimiliki merpati balap. Jadi kurang, responnya kurang. Terus apalagi sih perbedaan antara merpati balap sprint dengan merpati biasa? Perbedaannya itu dari segi karakter. Karakter apa nih? Yaitu karakter giring, teman-teman. Biasanya kalau merpati balap itu memiliki karakter yang sangat bagus untuk digiringkan. Sedangkan merpati biasa itu karakternya agak susah. Bukan berarti ini nggak bisa digiringkan. Sama saja merpati biasa juga bisa digiringkan, cuman berbeda dengan merpati balap ya. Kalau merpati balap giringnya lebih neter, lebih keket, lebih bagus. Sedangkan merpati biasa itu giringnya ada yang kurang. Ada juga beberapa merpati biasa yang giringnya bagus, cuman nanti ada kekurangan sedikit. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat dari gaya terbang, teman-teman. Nah, gaya terbang itu gimana sih? Kalau gaya terbang berarti kita harus giringan dulu, betul. Jadi kita lihat dari gaya terbangnya. Kalau merpati balap itu biasanya memiliki gaya terbang yang nggak mau di belakang ya, teman-teman. Jadi dia mempunyai kemampuan itu selalu ingin di depan, selalu ingin berebut dengan lawannya, teman-teman. Jadi mempunyai ambisi untuk selalu di depan dan kejar mengejar, itu biasanya kalau merpati balap. Nah, kalau merpati biasa itu biasanya kalaupun giring keras itu kadang kalau ketemu musuh atau ketemu merpati lain yang terbang sama itu biasanya tidak saling mendahului, teman-teman. Nggak ada potensi untuk juara atau selalu di depan kalau merpati biasa. Jadi untuk giringnya juga masih jelek ya, teman-teman. Kalau menurut saya perbedaannya dari situ. Kalau teman-teman punya merpati biasa pasti tahu, dan punya merpati balap juga pasti tahu, paham. Nah, terus apa lagi? Terus biasanya kalau merpati balap itu mempunyai kekuatan fisik yang sangat bagus. Tubuhnya profesional, badannya kekar, dan juga mampu kuat terbang hingga berkali-kali. Sedangkan kalau merpati biasa itu kebanyakan staminanya kendor ya, teman-teman, kurang maksimal kalau merpati biasa. Beda dengan merpati balap. Kalau merpati balap karena dari bentuk posturnya juga sudah bagus, jadi menyimbangi. Kalau merpati biasanya itu banyak yang kurus, terus juga kecil-kecil, teman-teman. Tapi bukan berarti merpati balap sprint juga ada juga yang kecil bagus, cuman dilihat dari pegangannya berbeda ya kalau kita bandingkan dengan merpati biasa. Selanjutnya itu yaitu dari postur kaki, teman-teman. Teman-teman coba perhatikan bagian kaki merpatinya. Kalau merpati balap itu biasanya kakinya kokoh dan kekar, besar. Nah, kalau merpati biasa itu kakinya biasanya kecil dan panjang, teman-teman, kurang kekar. Dari situ ya, teman-teman. Terus juga warnanya, kalau yang merpati balap itu merahnya merah kehitam-hitaman. Jadi merahnya merah tua. Nah, kalau merpati yang biasa itu biasanya merahnya merah muda. Ya, ada juga sih merpati yang balap juga yang merah muda, cuman sedikit ya, teman-teman. Jadi dari situ, dari kakinya juga sudah kelihatan. Terus kita bisa lihat lagi dari segi terbang. Jadi gaya terbang ya, teman-teman. Biasanya kalau merpati balap yang saya suka mainkan itu ada beberapa tipe gaya terbangnya, teman-teman. Ada yang gaya terbangnya nakal, ada yang zigzag, ada yang ke atas terus ke bawah, ada yang datar terus juga kepakannya juga berbeda ya, teman-teman. Kalau merpati balap ada yang kepakannya full, ada yang setengah, ada yang enggak full. Cuman biasanya itu kalau merpati balap itu berotot ya, teman-teman. Jadi tenaganya kelihatan, dari postur tubuhnya juga kelihatan, teman-teman. Jadi berbeda dengan merpati biasa. Merpati biasa itu biasanya kecil, tidak bertenaga, terus juga sedikit loyo, terus dari bulunya juga kusem. Pokoknya kelihatan di bagian dada juga. Oh ya, teman-teman bisa lihat di bagian dadanya, teman-teman.
Jadi bagian dada merpati balap itu biasanya membentuk segitiga ya teman-teman. Dari sini membentuk segitiga. Nah, sedangkan merpati biasa itu biasanya bentuknya cuman bulat ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada merpati yang berbentuk segitiga, maka teman-teman harus diambil itu teman-teman. Bagus itu. Nah, terus apa lagi sih? Yaitu dari karakter giring teman-teman. Biasanya kalau merpati balap itu mudah digiringkan. Kalau merpati biasa susah digiringkan. Ada juga sih merpati yang balap susah digiringkan. Dan merpati biasa mudah digiringkan. Jadi tergantung dari karakternya juga ya teman-teman. Jadi pada intinya kalau merpati balap itu menurut saya ini teman-teman ya, jadi kualitas terbangnya itu sudah teruji dari kedua induknya. Jadi gimana sih perbedaannya? Yang jelas itu dari peternaknya teman-teman, atau kita ternak sendiri. Jadi kita tahu bapak dan ibunya. Nah, itu bisa dibilang merpati balap. Karena pastinya semua orang juga kalau merpatinya bagus pasti kita langsung dianakin. Nah, anakan tersebut yang dinamakan terah ya teman-teman. Jadi terahnya si ini, bapaknya ini. Nah, jadi kalau merpati balap itu lebih jelas ya teman-teman. Karakternya juga bisa diketahui walaupun enggak 100% dan menjamin ya teman-teman, tapi setidaknya tahu bapak dan ibunya. Sedangkan merpati biasa itu kita tidak tahu teman-teman dari mana asal usulnya bapak ibunya. Dan kalau merpati biasa juga biasanya harganya lebih murah teman-teman ketimbang merpati balap ya. Kalau merpati balap itu biasanya diternak-ternak oleh tim-tim besar ya. Jadi para senior-senior yang sudah melalang buana di dunia merpati, dan harganya pun lumayan mahal. Nah, kalau merpati biasa kita bisa beli di pasar atau di tetangga. Jadi harganya juga jauh berbeda teman-teman antara merpati balap dengan merpati biasa. Berbanding setengah ya. Kalau merpati balap hampir ratusan ribu. Nah, kalau yang biasanya dengan puluhan ribu aja kita sudah mendapatkan merpati biasa. Cuman bisa dimainkan juga merpati biasa. Jadi kalau merpati biasa, kalau menurut saya juga, kalau kitanya rajin melatih, terus juga merawatnya dengan baik, menjaga, kasih asupan gizi, ya bisa seperti merpati balap juga teman-teman. Cuman kan kita nggak tahu asal usulnya ini burung nanti karakternya bagaimana, terus gaya terbangnya bagaimana. Jadi buang-buang waktu teman-teman. Jadi saya sarankan kalau teman-teman mau membeli merpati, ya carilah merpati yang asal usulnya jelas, bapak ibunya jelas, yaitu dinamakan terah teman-teman. Kalau nggak jelas gimana tapi kualitas burungnya bagus, ya udah disimpan saja. Karena yang berterah juga kadang ada aja teman-teman yang kekurangannya. Jadi nggak menjamin yang terah juga, tapi lebih minimalisir ketidakpastian kalau yang berterah teman-teman. Jadi ada nanti barangkali anaknya ini kurang bagus, jadi nanti kemudian bisa jadi muncul seperti bapaknya. Nah, kalau merpati biasa kita nggak bisa prediksi ya teman-teman, jadi susah. Yang terah aja susah ya teman-teman, apalagi yang merpati biasa. Nah, itulah teman-teman perbedaan antara merpati balap dengan merpati biasa. Jadi pada intinya yaitu dari ketahuannya di tingkat kegiringannya. Antara nafsu ke betina sangat bagus kalau yang balap. Nah, kalau yang merpati biasa itu biasanya karakternya kurang bagus ketika giringnya teman-teman. Dari situ juga sudah kelihatan. Oke teman-teman, silakan teman-teman kalau ada pendapat teman-teman bisa tambahkan di bawah ya, tulis komentar. Karena saya juga masih sama pemula kayak teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang lebih tahu, lebih paham, silakan teman-teman komentar di bawah biar teman-teman yang lain bisa tahu perbedaan antara merpati balap dengan merpati biasa. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.